Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Triakni Putri Andila. Saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 231411005. Izinkan saya di sini untuk membawakan tugas UAS saya dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai pembuatan video storytelling mengenai tokoh Islam bersejarah Amr bin Ash. Jadi sebelumnya izinkan saya di sini untuk membawakan dua tema tentang kisah Amr bin Ash, yaitu yang pertama masa Amr bin Ash saat menjabat sebagai gubernur, dan yang kedua masa penaklukan Palestina dan Mesir. Jadi pertama-tama Amr bin Ash ini dilahirkan di Mekah dan wafat di Mesir. Amr bin Ash menjabat sebagai gubernur Mesir pada masa kekhalifahan Ur-Rasyidin. Amr bin Ash beragama Islam, bekerja sebagai pimpinan militer atau diplomat dan pedagang. Amr bin Ash terkenal kesetiaannya selama bersama Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan Umayyah. Konflik yang pernah dihadapi Amr bin Ash yaitu pertempuran Badar, pertempuran Uhud, pertempuran Khandaq, pertempuran Yarmuk, pertempuran Siffin, penaklukan Muslim di Mesir, penaklukan Islam di Suriah, dan penaklukan Maghrib oleh Muslim. Amr bin Ash memiliki istri yang bernama Ummi Khultum binti Uqbah Munabbih dan anak yang bernama Abdullah bin Amru dan Muhammad bin Amr ibn al-As. Zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang bernama Amr bin Ash, di mana ia semasa hidupnya termasuk sahabat yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam. Amr bin Ash masuk Islam pada tahun ke-10 Hijriah, yang berarti sudah 10 tahun setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Bukan tanpa alasan mengapa ia membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyatakan keislamannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam mulai memasuki masa kejayaan ditandai dengan penaklukan negeri-negeri seberang, diantaranya perebutan kembali Baitul Maqdis di Palestina dan penaklukan Mesir. Salah satu jasa terbesar Amr bin Ash sewaktu ia menjadi panglima perang adalah di bawah komandonya lah Baitul Maqdis di Palestina dan Mesir berhasil ditaklukkan. Pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Amr bin Ash menjadi gubernur di Mesir. Tatkala ia sudah menjadi gubernur, tiba-tiba masuklah laporan kepada Khalifah bahwa Amr bin Ash sudah menjadi kaya selama ia menjabat sebagai gubernur Mesir. Khalifah pun mengirim surat kepada Amr bin Ash untuk mempertanyakan perihal laporan kekayaannya, di mana selama menjadi gubernur sudah memiliki banyak kuda, unta, sapi, dan lain-lainnya. Padahal sewaktu ia diutus menjadi gubernur, ia tidak memiliki harta apapun. Amr bin Ash pun menjawab surat khalifah bahwa di Mesir itu adalah salah satu negeri yang subur dan semua barang-barang hasil pertanian di sini sangat murah, sehingga Amr bin Ash melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk setempat seperti bertani dan berternak. Itulah yang membuat ia memiliki banyak harta seperti laporan tersebut. Lalu Khalifah pun membalasnya bahwa biasanya begitulah para pejabat. Jika ia diamanahkan suatu jabatan lantas ia sudah menjadi kaya, ada saja alasan-alasannya untuk menjawab. Amr bin Ash mengatakan bahwa demi Allah tidak sedikit pun ia berani untuk mengkhianati atas amanah tersebut. Salah satu karomah yang diberikan Allah kepada Khalifah Umar bin Khattab di Mesir adalah setiap tahun terjadi banjir besar. Masyarakat di sana selalu mengorbankan seorang gadis untuk dilempar ke sungai Nil untuk meredakan banjir. Lalu Amr bin Ash pun mengirim surat kepada Khalifah dan memberitahukan perihal kejadian tersebut. Kemudian surat itu pun dibalas oleh Khalifah dengan menyatakan, "Aku mengirimkan surat ini dan lemparkanlah surat yang aku tulis ini ke sungai Nil, semoga Allah menolong kita." Terjadilah keajaiban, banjir pun menjadi surut kembali dan selamatlah masyarakat di Mesir saat itu. Baik, lanjut pada kisah yang kedua. Amr meluncurkan penaklukan Mesir atas inisiatifnya sendiri pada akhir tahun 639 Masehi, mengalahkan kekaisaran Bizantium dalam serangkaian kemenangan yang diakhiri dengan penyerangan Alexandria pada tahun 641 atau 642. Itu adalah penaklukan Muslim awal yang tercepat. Ini diikuti oleh kemajuan ke barat oleh Amr hingga Tripoli di Libya saat ini. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan gubernur Bizantium Cyrus,
Amr menjamin keamanan penduduk Mesir dan mengenakan pajak pemungutan suara pada laki-laki dewasa non-muslim. Dia mempertahankan birokrasi yang didominasi Koptik dan hubungan baik dengan Patriark Koptik Benyamin. Ia mendirikan Fustat sebagai ibu kota provinsi dengan masjid yang didirikan setelah dia menaklukkannya. Amr memerintah secara relatif mandiri, memperoleh kekayaan yang signifikan, dan menjunjung tinggi kepentingan para penakluk Arab yang membentuk garnison Fustat dalam kaitannya dengan otoritas pusat di Madinah. Secara bertahap, menipiskan otoritas. Amr Khalifah Utsman pada 644 sampai 656 Masehi memecatnya pada tahun 646 setelah ia dituduh tidak kompeten oleh penggantinya, yaitu Abdullah bin Sa'ad. Setelah pemberontakan dari Mesir membunuh Utsman, Amr menjatuhkan diri dari tujuan mereka. Dalam perang saudara pertama, Amr bergabung dengan Muawiyah bin Abu Sufyan melawan Khalifah Ali pada 656 sampai 661 Masehi. Karena janji jabatan gubernur Mesir dan pendapatan pajaknya, Amr menjabat sebagai perwakilan Muawiyah dalam pembicaraan arbitrasi yang gagal untuk mengakhiri perang. Setelah itu, dia merebut kendali Mesir dari loyalis Ali, membunuh gubernurnya Muhammad bin Abu Bakar, dan mengambil alih jabatan gubernur. Muawiyah menahannya di posisi setelah mendirikan kekhalifahan Umayyah pada 661 Masehi, dan Amr memerintah provinsi itu sampai kematiannya. Ibrah yang dapat saya ambil dari Amr bin Ash yaitu bahwasanya bersabar itu penting, walaupun banyak sekali terpaan ucapan palsu dari depan ataupun belakang kita. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segalanya, dan jangan lupa terus berdoa, beribadah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam perkataan, atau ada kekurangan dalam kisah dari Amr bin Ash. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.